Sultan Muhammad Fatih pun masih menghadapi kendala yang sama dari mereka gitu. Nah, sudah Utsman meninggal, ada namanya anaknya Urkhan. Urkhan ini yang menaklukkan Bursa, yang kemarin kita lihat di panorama begini. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Warung Nusantara. Bentuknya kayak warung Padang. Ini lebih bagus daripada pemandangan Bosphorus. Inilah perjalanan kami berikutnya di Tur Muslim Turki bersama Uhud Tur dan Ustadz Khalid Basalamah. Di negara Turki ada juga kuliner Nusantara. Ya, Warung Nusantara. Restoran ini untuk mengobati rasa rindu akan kampung halaman adalah dengan menikmati kuliner Indonesia yang kaya akan ragam dan rasa. Sebuah tempat makan yang bernama Warung Nusantara. Restoran ini akan membawa kita menuju lezatnya kuliner tanah air, terutama bagi mereka orang Indonesia yang sudah lama menetap di Turki. Selesai makan, Ustadz Khalid Basalamah mengajak kami menuju Markas Effendi Karsisi 2009, tempat di mana tersedia musola untuk sholat jamaah di persinggahan perjalanan. Selanjutnya, perjalanan kami menuju Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Di sini, Ustadz Khalid Basalamah mengulas biografi perawi hadis Abu Ayyub Al-Ansori, salah satu sahabat Nabi, serta perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini, Ustadz juga membahas mengenai penaklukan kota Konstantinopel oleh pasukan muslimin. Perawi hadis tentang masalah pembebasan Konstantinopel itu Abu Ayyub Al-Ansari. Dan nama beliau Khalid bin Zaid. Ini orang yang sangat masyhur, yang salah satu tokohnya penduduk asli Madinah, dan dialah yang dipilih oleh unta Nabi SAW waktu orang-orang Madinah berebut untuk mengambil tali unta Nabi. Itu Nabi mengatakan biarkan karena dia diperintahkan. Maka sempat mampir di dekat rumahnya Abu Ayyub sehingga rumah beliau dijadikan sebagai tamu sambil ditunggu Masjid Nabawi dibangun. Nah, tahun demi tahun sampai meninggalnya Nabi SAW, beliau melihat ada kerajaan Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, tapi belum ada satupun pasukan yang diutus untuk ke daerah sini. Nah, beliau ini selalu berangan-angan supaya bisa mendapatkan hadis ini. Karena beliau hidup di masa Palestina ditaklukkan. Hadisnya sudah ada. Dan itu terbukti di zaman Umar. Jadi rata-rata hadis tentang ekspansi Islam di akhir zaman itu udah terbukti. Tinggal ada dua yang belum pada saat itu. Konstantinopel ini sama nanti hadis tentang sebelum Dajjal keluar pembebasan Romawi, Rom. Rom itu kemungkinan Vatikan gitu. Karena nanti itu temboknya akan rubuh dengan takbirnya pasukan Islam gitu kan. Tapi itu nanti di akhir zaman sebelum Dajjal keluar. Nah, beliau berangan-angan bisa mendapatkan ini karena pada saat itu pasukan Islam itu sudah menyentuh wilayah Asianya Turki. Waktu itu sudah sampai ke situ Islam. Nah, terus beliau mendapatkan kesempatan di masa kerajaannya Muawiyah karena beliau 20 tahun jadi gubernur Syam, 20 tahun jadi khalifah. Di masa 20 tahun jadi khalifah itu di fase itu di tahun 52 dia utus anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi panglima perang. Di situ Abu Ayyub ikut. Tapi riwayat yang paling kuat memang sudah sangat tua sih. Sekitar 90 tahunan memang umurnya. Akhirnya beliau ikut. Nah, yang kisah paling masyhur tentang beliau itu pas tiba di lokasi ini sakit. Belum sempat terjadi interaksi perang. Dan umumnya di Istanbul ini atau di Konstantinopel dulu itu mereka pasukannya tidak keluar untuk fight di lapangan. Tapi mereka selalu di atas benteng main panah aja gitu. Jadi makanya umat Islam mau ngepung berapa lama pun nggak ada gunanya karena mereka tidak mau keluar. Nah, Muhammad Al-Fatih pun itu akhirnya menembus mereka dengan cara itu, menembus temboknya mereka, baru akhirnya ketemu di dalam. Dan pada saat tembus tembok itu, disitulah langsung takluk, mereka menyerahkan bentengnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari terus saja ikut sampai akhirnya malamnya dia sakit. Berbeda ahli sejarah tentang masalah berapa hari setelah tiba pasukan Yazid di sini. Tapi yang jelas dia sakit lalu dia wasiatkan, kalau saya mati malam ini, dia panggil Yazid, panglima perangnya, jangan makamkan saya di sini, tapi bawa saya sampai ke tempat paling terdekat dengan benteng Konstantinopel. Nah, akhirnya betul malam itu dia wafat. Kemudian dia bilang besoknya dibawalah jenazahnya dia pakai kain kafan. Nah, pada saat dipikul itu dalam beberapa buku sejarah disebutkan sempat ada satu mata-mata dari Bizantium yang bisa bahasa Arab, dia nyirip di pasukan Islam.
Kemudian dia lihat jenazah itu. Dia bilang, ini siapa? Kenapa dibawa-bawa dalam medan perang? Kata mereka, apa kau tidak kenal? Dikira ini pasukan Islam, padahal dia orang non-Muslim. Itu sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa dibawa-bawa jenazahnya? Dia titip pesan, dia minta supaya walaupun dia jadi jenazah, dia dibawa di medan perang dan dikubur di tempat paling terdekat dengan benteng. Akhirnya dia pulang, dia sampaikan ke Raja Bizantium waktu itu. Ini yang sedang kita akan hadapin kalau kita mau keluar, kita nggak bisa kalahin. Karena jangankan orang hidupnya, orang matinya aja mau ikut berperang gitu. Nah itu yang masyhur kisahnya. Yang jelas dia betul-betul mati dan dikuburkan di sini. Kemudian pasukan Yazid pulang tentunya. Dengan berjalannya waktu, tertimbun, karena di sini dulu tuh semacam hutan dan sini masih ada peninggalan pohon-pohon besar. Tidak diketahui sampai di zaman itulah Sultan Muhammad Fatih itu dia peduli sekali karena ada gurunya yang mengingatkan dia. Di sini tuh sudah ada sahabat Nabi yang maju sampai ke sini. Masa kita sudah punya pasukan seperti ini tidak semangat untuk maju? Nah akhirnya beliau cari sampai ketemu. Ya mirip tadi dengan yang disampaikan oleh Ali itu digali, kemudian ditemukanlah kuburan tersebut. Gitu. Nah waktu ditemukan itu tadinya beberapa puluhan hari itu beberapa pasukan atau sebagian besar pasukan Muhammad Fatih itu sudah sempat kendor karena mereka sedikit putus asa. Sudah puluhan hari mengepung tidak pernah berhasil. Tapi setelah menemukan kuburan itu mereka jadi semangat kembali. Akhirnya dijadikan sebagai kuburan sekarang. Cuma memang ini dibangun bangunan ya. Dulunya tentu cuma tanah saya sama batu nisan, kurang lebih seperti itu. Dan ini satu tempat yang sering dikunjungi kalau orang datang ke sini gitu. Oke, mungkin begitu saja ya. Kita sekarang ke titik yang terakhir di kuburannya Sultan Muhammad Fatih. Mau lihat dari jendela di sana? Nggak usah. Kita ucapkan salam kuburan saja, baik untuk beliau radhiyallahu anhu dan juga di sini kaum muslimin secara umum tentunya ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Oke, itu saja, kita jalan kembali. Dari Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul ini, berikutnya kami akan menuju makam Sultan Muhammad Fatih. Ikuti perjalanan Muslim Tour Turki berikutnya bersama Uhud Tour.